Seorang pria diam-diam mencium gadis di kota. Dan gadis itu juga tidak menolak. Siapa sangka, tak lama setelah menikah dengan pria itu, dia mulai merasa tidak suka karena pria itu tidak punya uang dan tidak berdaya. Dengan kejam, dia meninggalkan suaminya dan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Pergi sendirian. Pria itu tidak punya pilihan selain bekerja keras untuk membesarkan anaknya. Namun, pada suatu hari saat dia bekerja di lokasi konstruksi, dia secara tidak sengaja terjatuh dari ketinggian. Akhirnya, karena luka yang parah, dia meninggal dunia, meninggalkan anak yang sebatang kara. Dia hidup di pedesaan dengan mengumpulkan sampah. Untungnya, dia dilihat oleh seorang guru yang kebetulan lewat. Guru itu merasa bahwa anak itu sangat menyedihkan. Jadi, dia mengadopsi anak itu seolah-olah dia adalah anak kandungnya. Dia mengajarinya dengan sepenuh hati untuk belajar. Begitulah, waktu berlalu selama lebih dari 10 tahun. Anak laki-laki yang telah dewasa itu tidak mengecewakan ajaran gurunya. Dia berhasil meraih peringkat tertinggi dalam ujian masuk universitas tahun itu. Lulus di universitas terkemuka di seluruh negeri. Namun saat dia bersiap untuk memberitahu guru tentang kabar baik ini, dia menemukan bahwa gurunya menderita penyakit langka yang dikenal sebagai ALS. Kini hanya bisa terbaring sakit di tempat tidur. Dan guru telah menghabiskan semua tabungannya untuk pengobatan. Melihat keadaan itu, pemuda itu segera memutuskan untuk melepaskan kesempatan kuliah, berencana untuk menghemat uang sekolah, dan tinggal di desa untuk merawat gurunya. Namun setelah mendengar itu, guru sangat menentang keputusan pemuda itu. Hanya karena lulus di universitas ini adalah impian yang diinginkan banyak orang. 10 tahun belajar dengan keras, kini akhirnya mendapatkan balasan. Bahkan jika harus menghabiskan semua harta, dia ingin pemuda itu bersekolah. Putri guru juga berdiri untuk menasihatinya. Dia mengatakan bahwa penyakit ayahnya tidak bisa disembuhkan dalam waktu dekat. Dia akan tinggal di samping ayahnya untuk merawatnya dengan baik. Dan dia hanya perlu fokus untuk bersekolah. Tidak ada kata terlambat untuk membalas budi setelah dia sukses. Pemuda itu berpikir berulang kali dan akhirnya setuju. Dia diam-diam bersumpah untuk mencapai kesuksesan, untuk membanggakan gurunya. Sebelum pergi, dia berlutut untuk Gao Biye gurunya. Dia bersumpah akan membalas budi gurunya di masa depan. Dan pemuda itu benar-benar tidak ingkar janji. Dalam sekejap, 6 tahun telah berlalu. Kini pemuda itu tidak hanya berhasil dalam studinya. Dia juga berhasil mengembangkan obat khusus untuk mengobati penyakit ALS. Namun, dia terpaksa terikat oleh perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani di laboratorium penelitian. Terpaksa memutuskan semua hubungan dengan dunia luar, tanpa mengetahui bahwa selama 6 tahun ini, gurunya telah menghabiskan semua harta untuk pengobatan, dan sering diejek oleh guru-guru lain. Gurunya telah membesarkan seorang pengkhianat, dan sekarang masa berlaku perjanjian telah berakhir. Pemuda itu segera memutuskan untuk membawa obat khusus kembali ke kampung dan membalas budi. Sementara itu, putri gurunya juga di televisi, berita bahwa obat khusus untuk ALS akan segera diluncurkan. Namun harga tinggi obat khusus membuat mereka sama sekali tidak mampu menanggungnya. Saat itu dia tiba-tiba teringat, siswa-siswa ayahnya sedang mengadakan pesta perpisahan hari ini. Jadi dia segera mendorong ayahnya menuju lokasi pesta, berharap bisa mengumpulkan sedikit biaya pengobatan dari siswa-siswa itu. Tak disangka, siswa-siswa ini semua adalah orang yang tidak berperasaan. Melihat guru yang dulunya sangat berdedikasi, terkulai di kursi roda, tidak hanya secara terbuka mengejeknya dengan kata-kata dingin, bahkan dengan tanpa ragu, mengekspresikan rasa jijik dan kebencian terhadapnya. Ketika gadis itu mengatakan ingin meminjam sedikit uang dari kalian, untuk mengobati ayahnya, sekelompok siswa ini bahkan langsung berpura-pura miskin. Bahkan dengan terus terang mengatakan bahwa guru sudah terpuruk. Mengapa harus membuang begitu banyak uang untuk pengobatan? Lebih baik langsung dikubur untuk menghindari masalah. Sambil berbicara, mereka juga mulai mengungkit kesalahan masa lalu. Bukankah saya dulu melakukan kecurangan dalam ujian? Dia melaporkan saya ke kepala sekolah. Hampir saja membuat saya dipecat. Dulu, ibu saya memberikan hadiah kepadanya. Bukankah hanya ingin dia menambah beberapa poin untuk ujian masuk universitas saya? Siapa yang tahu orang tua ini tidak tahu berterima kasih. Dia bilang ini tidak adil bagi siswa lain. Dia seperti ini. Itu semua adalah akibat perbuatannya sendiri. Segera bawa dia keluar dan gali lubang untuk menguburnya. Untuk apa membalas? Ayah saya telah menjaga etika mengajar selama puluhan tahun. Dia di mana telah berbuat salah kepada kalian. Kalian harus memperlakukannya seperti ini di pesta penghargaan. Kalian tidak takut akan balasan? Sangat menakutkan. Saya ingin tahu apa balasannya. Dengar tidak? Segera bawa orang tua ini pergi.
Ayo pergi. Tianyang, Tianyang. Ups, kataku Guru Li. Bahkan pada saat ini masih memikirkan Tianyang. Bukan saya bilang, kamu sudah seperti ini. Di mana anak didiknya? Saya dengar bahwa Li Tianyang telah pergi ke Jingbei selama 6 tahun. Sudah 6 tahun tidak kembali. Diperkirakan karena hidupnya terlalu buruk. Malu, kan? Hahaha, tidak. Bukan. Tianyang pasti akan sukses. Hahaha, sukses. Kataku Laoli, bilang kamu punya pandangan buruk, kamu masih tidak percaya. Seperti Zhang Changjian kita. Masih muda sudah masuk perusahaan besar Tianyun Pharmaceutical. Ini baru menambah kehormatan bagi sekolah kita. Ini baru benar-benar sukses. Kamu menganggap tahun itu sebagai harta. Itu Lin Tianyang. Sekarang mungkin dia hanya pekerja rendahan. Hahaha. Tidak perlu berbicara banyak dengan mereka berdua. Seseorang datang. Buang dia keluar. Lepaskan saya, pergi. Jangan sentuh ayahku. Jangan sentuh ayahku. Bau sekali, cepat bawa dia keluar. Tianyang, pasti akan kembali. Murid yang tidak berbakti, Lin Tianyang, datang untuk berterima kasih kepada guru. Guru. Tianyang. Guru. Tianyang kembali. Kamu sudah kembali. Wang Ying. Ini aku. Kenapa kamu kembali? Sudah 6 tahun penuh. Kenapa kamu tidak pulang sama sekali? Kenapa tidak ada satu telepon pun yang ditelepon? Penyakit ayah sudah memburuk beberapa kali. Kamu tahu tidak, ayah bermimpi setiap malam. Dia selalu memanggil namamu. Kamu tahu tidak, Wang Ying? Itu karena aku. Wang Ying, kamu juga harus memahami dia. Bukan dia tidak ingin kembali, tapi dia terlalu buruk di luar. Dia tidak punya muka untuk kembali. Lin Tianyang, hari ini adalah pesta perpisahan kelas kita. Teman-teman yang datang, status itu, bukan jutaan, atau sukses dalam karir. Seperti kamu. Masih berani kembali. Belum cepat-cepat pergi, guruku. Selama bertahun-tahun ini, Anda benar-benar tidak berubah sedikit pun. Masih seperti dulu. Wajah jahat yang membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan. Dulu Zhang Jian memberikan hadiah kepada Anda. Anda sangat memperhatikannya. Dan saya, karena tidak punya uang untuk memberikan hadiah kepada Anda. Di musim dingin yang sangat dingin, dipanggil Anda ke lapangan untuk berdiri sebagai hukuman. Orang seperti kamu layak menjadi guru. Kamu jangan banyak bicara sembarangan di situ. Saya menghargai Zhang Jian, karena dia memiliki masa depan dan potensi. Sedangkan kamu, sudah ditakdirkan. Hidup ini adalah seorang yang tidak berguna, yaitu sebuah pemborosan yang mempermalukan sekte guru. Cepat pergi saja. Baik, sangat baik. Saya sebenarnya ingin, meskipun kalian memperlakukan saya seperti itu dulu, tapi bagaimanapun juga, dia adalah guru saya. Hari ini saya datang untuk memberikan penghormatan kepada guru. Sekarang terlihat, kalian tidak layak. Semua orang mendengar, kan? Sampah ini bilang dia hari ini juga datang untuk memberikan penghormatan kepada guru. Takut tidak tahu, ya? Dari kios mana? Membeli barang rongsokan seharga belasan atau 20 yuan. Hanya ingin berpura-pura memberi hadiah. Untuk numpang makan, kan? Kak Tianyang. Mari kita pulang dulu dan bicarakan nanti. Wang Ying, karena mereka berkata seperti itu, saya akan menunjukkan kepada mereka apa yang saya berikan. Apakah benar-benar barang rongsokan seharga puluhan yuan? Mendengar maksudmu, kamu hari ini sudah bertekad ingin membandingkan penghormatan kepada guru dengan saya. Baik, aku akan bersaing denganmu. Ini adalah kalung yang bernilai 8 juta. Untuk menghormati Anda, sungguh siswa yang baik, Lin Tianyang. Lalu saya juga akan membandingkannya dengan Anda. Tuan uang, sabuk Hermes ini, diberikan kepada Anda, untukku. Guru memang tidak salah menilai Anda. Kalau begitu, saya juga akan bersaing sedikit denganmu. Tuan uang, botol Lafite tahun
82 ini bernilai 5 juta. Siswa menghormati Anda. Malu, malu, malu. Dan saya, guruku, ini adalah Rolls-Royce yang bernilai 6 juta. Dibeli untuk Anda berbelanja sayur. Baik, baik, baik. Semuanya siswa yang baik. Sekarang, hanya Guru Li belum menerima hadiah, kan? Tapi Guru Li, Anda tenang saja. Untungnya aku menghormati. Sudah menyiapkan untuk Anda sebelumnya. Ambilkan. Memberikan jam, ya. Mengantar akhir hidup. Hadiah ini bagus, ya. Bukan, Zhang Jiang. Kamu di pesta terima kasih guru. Kirim bel. Apakah kamu mengutuk ayahku? Tidak bisa bicara seperti itu. Lagi pula orang tua ini hidup mati. Lebih baik mati lebih awal. Mati lebih awal, reinkarnasi lebih cepat. Guru Li. Sampah. Pekerjaan apa? Kalian ternyata seperti ini. Untuk mentor saya saat itu, Anda masing-masing masih layak disebut manusia. Lin, kamu juga berhak mengatakan itu. Hal lama saat itu, siswa yang paling dia hargai adalah kamu. Untuk membiayai sekolahmu, dia tidak makan dan tidak minum, sampai sakit-sakitan. Dan kamu pergi ke tempat yang disebut Jingbei. 6 tahun tidak pulang, meninggalkan dia dan putrinya ini di rumah hanya makan roti kukus. Tidak layak disebut manusia. Itu kamu, kan? Guru Wang Ying. Itu salah saya. Saya pasti akan melakukannya. Mengbubu kalian dengan baik. Tian Yang, kembali saja sudah cukup. Satu keluarga bersama. Seseorang datang, bawa hadiah terima kasih kepada guru. Bawa ke sini. Barang pasar yang harganya hanya puluhan yuan, juga mengundang banyak aktor ke sini. Hasilnya cukup bagus. Saya ingin melihat. Ini semua adalah barang-barang sampah. Kakak Tian Yang, mari kita pulang dulu. Saya tahu kamu sedang menjaga muka ayah, tapi kita sekarang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Villa Tiangong Yunding nomor 1. Tenang saja, barang yang saya berikan pasti tidak akan membuat guru malu. Kemampuan tidak besar, tapi suaranya cukup besar. Hanya barang sampah yang kamu berikan ini. Jika saya melihatnya lebih dekat, itu sudah membuat mata saya kotor. Seperti kalung 8 juta ini. Rolls-Royce 6 juta. Sepanjang hidupmu, tidak akan mampu memberikannya. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Saya memberikannya sebagai hadiah. Sebenarnya adalah apa? Terima kasih kepada guru. Persembahan. Terima kasih kepada guru. Persembahan. Guru, siswa yang tidak berbakti. Setelah belajar selama 6 tahun, hari ini kembali untuk melihat Anda. 8 juta tunai ini, 20 pon emas batangan, adalah biaya yang Anda bayarkan selama bertahun-tahun. Uang sekolah yang Anda bayarkan untuk saya. Apa? 20 pon emas batangan. Lingzi 1000 tahun. Ginseng 10.000 tahun. Semoga Anda sehat. Semoga panjang umur dan bahagia. Lingzi 1000 tahun ini. Ginseng 10.000 tahun. Jangan banyak bicara. Itu juga bernilai lebih dari 10 juta. Guru, kesehatan Anda tidak baik. Villa Yunding Tiangong 1. Untuk pensiun Anda, kaki Anda tidak nyaman. Mobil pengasuh Rolls-Royce menyediakan tenaga profesional untuk mengantar Anda. Berharap kamu jaga dirimu sampai tua, panjang umur. Villa No. 1 di Gunung Tinggi. Dengar-dengar nilainya lebih dari 100 juta. Tidak hanya itu, ini adalah Rolls-Royce. Kunci edisi terbatas di seluruh dunia. Nilainya juga harus 80 juta. Jika dijumlahkan, paling tidak 500 juta. Coba katakan, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Membeli hadiah terima kasih yang begitu mahal. Jangan-jangan Lin Tianyang ini benar-benar mendapatkan kekayaan besar di utara Beijing. Tianyang, sebenarnya, guru selalu percaya padamu. Kamu memang tidak mengecewakan. Harapan guru padamu, Tianyang. Sebenarnya guru adalah selalu sangat menyukaimu.
Selamat datang. Mari kita minum 2 gelas. Tunggu. Zhang Jian, apa yang sedang kamu lakukan? Pergi dari sini. 2 guru, kalian pasti sudah ditipu olehnya. Barang-barang yang dia bawa, pasti barang palsu. Palsu. Lin, jika kamu ingin duduk di meja, boleh. Harus memverifikasi terlebih dahulu. Betul, pesta terima kasih hari ini. Hanya siswa yang paling berprestasi. Hanya yang memenuhi syarat yang bisa duduk di meja. Mari kita periksa satu persatu. Berdasarkan saldo kartu bank, untuk menentukan posisi tempat duduk, yang memiliki saldo tertinggi. Hanya mereka yang berhak duduk di samping guru. Dan memenuhi syarat, menghormati guru dengan minuman. Sedangkan yang memiliki saldo terendah, hanya bisa berlutut di tanah. Makan dengan posisi tengkurap. Baik, ya, kita periksa. Kak Tianyang, jangan pergi. Wang Ying, tenang saja, hari ini aku pasti akan. Biarkan Anda dan guru duduk di tempat utama. Hanya dengan kamu yang tidak berguna ingin duduk di tempat utama. Tadi hampir saja kamu. Barang murah dari pasar malam. Menipu dan lolos. Tapi sekarang saldo kartu bank ini, itu benar-benar nyata. Sekarang, aku ingin tahu bagaimana kamu akan menipu lagi. Seseorang datang. Ayo gunakan mesin. Semua orang hanya perlu membawa kartu bank masing-masing. Ambil dan gesek. Maka saldo akan segera ditampilkan. Saya datang lebih dulu. Saldo kartu bank, 5 juta yuan. Kamu juga tidak bisa. Duduk di sini. Aku datang. Saldo kartu bank, 8 juta yuan. $6 juta yuan. Anak kecil, kamu dulu atau aku dulu? Terserah. Saldo kartu bank, 30 juta yuan. Apa? Ternyata ada 30 juta. Jadi posisi utama hari ini, pasti Zhang Jian. Tidak heran dia adalah murid saya yang paling sukses. Ayo, ayo, ayo. Cepat duduk. Terima kasih, Guru Fu. Tunggu sebentar. Saya belum memeriksa. Bukan, Lin Tianyang. Kamu tidak lihat meja kita ini. Sudah penuh orang? Menurutmu, dengan saldo kartu bankmu itu, bisa mengalahkan orang-orang di meja kita? Yaitu, cepat pergi ke samping. Makan di lantai. Later, oke, aku akan lemparkan 2 potong daging untukmu. Kami tidak punya uang. Tapi itu tidak berarti kita bisa dipermalukan. Humiliated by others. Pesta perpisahan ini, kami tidak akan ikut. Kakak Tianyang, kita pergi. Wang Ying, tenang saja. Hari ini kita tidak hanya bisa makan di meja, tapi juga bisa duduk di posisi utama. Lin Tianyang, kamu sudah gila atau bodoh? Kartu bank Zhang Jian, saldonya ada 30 juta. Kau ini sampah. Apakah di kartu itu ada 3.000? Zhang Jian, dia adalah muridku yang paling sukses. Dan kau ini sampah yang menghina guru. Pergi ke samping. Lupakan saja, guru. Nak, karena kau ingin menggesek. Hari ini aku akan membiarkanmu menggesek. Saya juga ingin tahu, berapa sebenarnya uang di kartumu? Lin Tianyang, jika di kartumu ada 3.000, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu. Itu yang kau katakan. Kataku, tapi jika uang di kartumu, bahkan tidak cukup untuk uang recehku, maka hari ini tidak hanya harus berlutut untuk makan, tapi juga harus mengajak orang tua ini bersama denganmu, berlutut dan belajar menggonggong seperti anjing. Baik, mari kita lihat, siapa yang akan menggonggong nanti. Belajar menggonggong. Ini adalah 30 juta. Kau tidak bisa mengalahkannya. Hanya 30 juta. Selama bertahun-tahun ini, guru telah menderita penghinaan dan tatapan sinis untukku. Hari ini, aku pasti akan membuatnya bangga dan terhormat. Duduk di kursi utama. Biarkan orang-orang buta ini juga melihat. Guruku, tidak salah memilihku, Lin Tianyang. Saldo kartu bank. Saldo kartu bank. Yuan. 0 yuan tanda merek terdaftar. Lin Tianyang. Sepertinya aku terlalu menganggap tinggi dirimu. Di kartu bankmu ini, bahkan tidak ada 3.000 yuan. Kamu memegang kartu bank kosong. Bertingkah gila dan bertindak bodoh di sini.
Sungguh memalukan. Aku tidak punya murid seperti kamu. Cepat pergi. Kenapa bisa begini? Apakah itu kamu? Membekukan kartu bankku. Begitu kamu memikirkan aku, ya. Aku hanya membantumu mengupgrade kartu bank menjadi kartu emas tanpa batas. Pembaruan sistem membutuhkan waktu. Jadi saldo akan sementara ditampilkan sebagai 0. Tunggu 10 menit lagi sudah cukup. Jika ada kejadian seperti ini lagi, beritahu aku sebelumnya. Halo, halo. Jangan berakting lagi. Aku bilang padamu, jika Anda kalah, Anda kalah. Berikan padaku. Kenapa hanya terdiam? Makanlah, 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 makanlah. Tianyang tidak makan. Guru makan. Guru, ayah. Guru makan. Semua orang lihat. Siswa ini tidak ada harapan. Gurunya juga sedang bernasib buruk. Sudah tua, masih harus berlutut di tanah makan sisa makanan. Ini memang sesuai dengan identitas mereka. Makanlah. Kalian mencari mati. Cukup. Wan Ying. Jangan panggil saya Wan Ying. Saya menyerahkan kesempatan sekolah saya. Membiarkanmu sekolah. Ayah saya menyerahkan biaya pengobatannya untuk membayar uang sekolahmu. Dan kamu sudah tinggal di Jingbei selama 6 tahun. Apa yang kamu pelajari? Berbohong, menipu dan berbicara besar. Wan Ying, saya tidak berbicara besar. Kamu percaya padaku. Saya percaya padamu. Ayah saya terjebak olehmu seperti ini. Bagaimana saya bisa percaya padamu? Itu karena ayahku dan aku melihat orang yang salah. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Ayah saya tidak akan lagi menjadi gurumu. Nak, lihat tidak? Gurumu sendiri tidak mengenalmu lagi. Saya sudah bilang sebelumnya. Gen ini adalah bawaan. Gen pengumpul sampah. Dia bisa membaca banyak buku pun. Dalam hidup ini, dia juga tidak mungkin berhasil. Itu adalah Tianyun Pharmaceutical. Mari kita pulang. Dia bukan muridmu lagi. Ayo pergi. Guru. Ada apa dengan Anda, Guru? Ayah. Kau pergi saja. Semuanya karena kamu. Ayahku bekerja keras untuk membayar uang sekolahmu. Sudah 5 tahun tanpa obat. Dokter bilang, sudah tahap akhir. Sekarang hanya ada. Baru diteliti. Obat khusus itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Obat khusus. Obat khusus. Saya membawanya. Ini adalah obat khusus ini. Ini adalah hadiah terima kasih untuk guru. Jika memakannya, guru bisa sembuh. Guru, aku memberimu makan. Zhang Jian, kamu ngapain? Lin, aku bilang, apakah kau sudah cukup berakting? Cari saja pil murahan. Lalu bilang itu obat khusus. Aku akan memberitahumu hari ini. Aku, itu adalah Tianyun Pharmaceutical, manajer departemen pemasaran. Sejauh yang saya tahu, obat khusus ini, perusahaan kami, tidak pernah diproduksi secara resmi. Obatmu, dari mana? Obat khusus ini, adalah hasil penelitianku. Apakah semua orang mendengarnya? Orang bodoh ini mengatakan bahwa obat ajaib itu diproduksinya. Apakah mungkin Direktur Wen dari grup Tianyun kami menghabiskan 1 miliar untuk mengundangnya? Jenius medis dalam bidang farmasi. Ya, itu kamu. Jika dia benar-benar seberhasil itu, bagaimana mungkin dia pergi selama 6 tahun tanpa sekalipun kembali? Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan kalian. Wan Ying, ayo cepat beri makan kepada guru. Jika tidak segera makan, akan terlambat. Tunggu sebentar. Jelaskan dengan jelas ini sebenarnya obat apa. Obat ajaib ini benar-benar saya yang mengembangkannya. Percayalah padaku. Cukup. Saya sudah sabar dengan kamu yang suka pamer kaya. Tapi kamu tidak bisa karena satu obat palsu. Menganggap nyawa ayahku sebagai lelucon. Wan Ying, kalian cepat lihat. Tuan Wen dari Tianyun Pharmaceutical harus di konferensi pers mengumumkan pengembang obat ajaib. Identitas asli. Baiklah, Nak, bukankah kamu bilang obat ajaib ini adalah hasil karyamu? Mari kita lihat sekarang. Yang disebutkan oleh Direktur Wen. Jenius medis. Apakah itu kamu, Tuan Wen? Obat ajaib untuk mengobati penyakit ALS. Setelah dikembangkan dan diluncurkan, harga saham grup Tianyun meningkat 20 kali lipat. Seluruh dunia medis sedang memperhatikan. Di balik ini,
jenius medis yang mengembangkan obat ajaib. Siapa sebenarnya? Dengar-dengar hari ini, Anda akan secara resmi mengumumkan identitasnya. Betul, tanda merah terdaftar. 6 tahun lalu, saya menandatangani perjanjian kerahasiaan dengannya. Jadi selama 6 tahun ini, identitasnya tidak bisa diumumkan ke publik. Sekarang obat ajaib akan segera diluncurkan. Sudah saatnya, agar seluruh dunia mengenal jenius besar ini. Dia adalah ahli senior di industri medis. Sangat disayangkan, 3 hari yang lalu, sudah meninggal. Bapak Lin, demi keselamatan Anda, saya hanya bisa menyembunyikan untuk sementara. Identitasmu tidak baik, Wenzong. Ada apa? Berita terbaru. Negara Serigala bersiap untuk merebut formula obat ajaib untuk penyakit ALS. Melakukan blokade teknologi terhadap negara kita. Jadi identitas Bapak Lin tidak boleh terungkap. Mengerti? Nak, bukankah kamu bilang obat ajaib adalah hasil karyamu? Kenapa? Pak Wen bilang dia adalah seorang ahli tua, dan dia sudah mati selama 3 hari. Saya tidak tahu Wen Ruyun, kenapa dia bilang begitu. Tapi apa yang dia katakan itu bohong. Ini adalah yang saya kembangkan. Sudahlah, Lin Tianyang, Pak Wen sudah menjelaskan ini di depan seluruh dunia. Di hadapan rakyat, kamu masih keras kepala di sini. Siapa yang tahu pil ini? Itu adalah apa? Jangan-jangan ingin membunuh gurumu dengan racun. Kamu, Lin Tianyang, saya pikir kamu hanya mementingkan muka. Kamu tidak akan mempermainkan nyawa ayahku. Tapi sekarang kamu, untuk memenuhi rasa ingin pamer, sudah tidak memilih cara lagi. Ayah, guru. Wan Ying, kamu percayalah padaku. Ini benar-benar obat mujarab untuk penyakit ALS. Guru sekarang dalam bahaya. Jika tidak segera dimakan, sudah terlambat. Saya akan percaya padamu sekali lagi. Sepertinya hari ini kakek ini tidak bisa tidak mati. Lihat. Tianyang. Ayah, kamu sudah baik. Saya. Ayah, tidak bisa dipercaya. Sudah mati. Lin, kamu hanya ingin pamer, menyimpan pil jelek, sudah membunuh gurumu. Ini sebenarnya bagaimana? Wan Ying, jangan khawatir. Ini adalah mekanisme pengobatan obat khusus. Melalui penghambatan saraf, mengeluarkan racun. Setelah 3 menit, gurumu akan baik-baik saja. Seolah-olah itu benar. Yang tidak tahu, masih mengira pil jelek ini benar-benar hasil karyamu sendiri. Orang ini sudah mati. Dengar, cepat laporkan ke polisi. Tangkap dia. Benar, laporkan ke polisi. Lin Tianyang, 15 tahun yang lalu, ayahku membawamu pulang, mengajarkanmu belajar, memperlakukanmu seperti anak sendiri. Apakah ini hasil yang didapat? Kamu juga adalah murid ayahku. Aku tidak ingin setelah ayahku meninggal, masih dicemooh orang, mengatakan bahwa dia menjadi pembunuh. Sekarang pergi dariku. Pergi sekarang. Wan Ying, kenapa? Ingin membiarkannya pergi. Dia tidak bisa pergi hari ini. Dia adalah pembunuh. Teman-teman, tangkap dia. Kirim ke kantor polisi. Biarkan aku pergi. Langkah pertama, mematikan saraf tubuh, menyumbat jalur energi. Langkah kedua, menyusun kembali gen TDP-43. Langkah ketiga, ribut saraf. Ini adalah saatnya. Ayah, guru, Tianyang. Wan Ying, bagaimana kabarmu? Saya merasa, seluruh tubuh terasa ringan. Saya seperti melakukan sebuah sangat panjang, mimpi yang sangat panjang. Bagaimana ini mungkin? Obat Tianyang Lin benar-benar menghidupkan orang tua ini. Tidak mungkin. Yang bisa mengobati penyakit ALS hanya obat yang dikembangkan oleh perusahaan kami. Obat khusus. Barang tua ini pasti adalah kembali bercahaya. Dia tetap seorang penyandang cacat. Zhang Jian, dia adalah gurumu. Apakah kamu tidak bisa berharap padanya? Ya, lalu bagaimana? Yang bernama Lin, saya beritahu kamu,
Apakah kamu pikir dengan obat yang jelek ini bisa menyembuhkannya? Jika bisa menyembuhkannya, saya akan berlutut dan menjilat sepatu kamu. Baik, mari kita lihat saja. Guru, silakan berdiri. Coba jalan sedikit. Ini, ayah, kamu bisa pergi sekarang. Aku bisa pergi sekarang. Aku bisa pergi sekarang. Tianyang, kakiku, sudah baik. Guru, dulu saya di Universitas Jingbei, belajar di jurusan kedokteran. Tujuannya adalah dapat mengembangkan obat untuk mengobati penyakit ALS, menyembuhkan penyakit Anda. Sudah 6 tahun penuh. Siswa akhirnya berhasil. Siswa tidak mengecewakan harapan Anda. Kamu adalah muridku yang baik. Kamu membuatku bangga. Ini tidak mungkin. Zhang Jian, siap menerima konsekuensi. Kenapa belum berlutut? Menjilat sepatu kamu. Apakah kamu layak? Lin, di mana kamu mendapatkan obatmu? Apa kamu tidak tahu? Apa maksudmu? Maksudku adalah, kamu hari ini akan mati. Halo, Departemen Keamanan Tianyun Pharmaceutical. Halo, saya adalah manajer Departemen Tianyun Group. Ada seseorang di sini. Situasi kebocoran keamanan tingkat 1. Segera kirim orang ke Hotel Fuhua. Zhang Jian, itu yang kamu katakan di telepon. Kebocoran tingkat 1. Apa maksudnya? Guruku, obat khusus ini memang dikembangkan oleh perusahaan kami. Tapi perusahaan kami sama sekali tidak memproduksi secara resmi. Jadi, pasti anak ini mencuri obat percobaan perusahaan kami. Lin Tianyang, setelah diselidiki, obat ini adalah kamu yang mencuri. Tapi tenang saja, saya sudah menelepon ke Departemen Keamanan Tianyun Group. Orang-orang mereka segera datang. Saat itu kamu takkan bisa melarikan diri. Ada apa? Menteri Zhao menerima kabar. Obat khusus perusahaan kami yang akan segera dipasarkan. Obat efektif. Terjadi kebocoran. Tepat di Fuhua Hotel. Apa? Begitu resep obat bocor. Akan membawa kerugian bagi perusahaan. Kerugian tidak hanya beberapa ratus miliar. Ikuti saya ke Hotel Fuhua. Saya ingin melihat siapa yang berani sebesar ini. Departemen Keamanan Tianyun Group itu adalah yang mengumpulkan angkatan bersenjata terbaik di dunia. Departemen Keamanan Angkatan Bersenjata. Konon, jika seseorang ditangkap di sana, itu benar-benar tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa mati. Kamu ini anak miskin. Benar-benar mati-matian menjaga muka. Berani mencuri obat. Kamu sudah pasti mati. Kataku, saya tidak mencuri. Sudah tertangkap basah. Masih bilang tidak mencuri. Apa kamu harus bilang, obat ini, benar-benar kamu yang mengembangkannya ya? Laoli, coba lihat, kamu membawa satu. Siswa macam apa ini? Tidak punya kemampuan sendiri sudah cukup. Masih mencuri dan merampok pula. What's wrong? Jadi langkah selanjutnya adalah, masih ingin membunuh orang? Tuan uang, kata pepatah. Jika atapnya tidak lurus, maka tiangnya pun miring. Guru ini adalah orang yang tidak berguna. Siswa adalah seorang pencuri. Benar-benar seperti anjing dalam satu sarang. Bau busuknya saling menarik. Memarahi saya boleh. Jangan marahi saya, guru. Lin Tianyang, berani kamu memukul saya. Li Changjiang, lihatlah siswa baik yang kamu ajar. Mencuri barang sudah cukup. Masih berani memukul siswa saya. Bukan, Tianyang sudah bilang, obat itu bukan dia yang mencuri. Coba lihat siswa sampah yang kamu bawa. Apa kamu masih benar-benar berpikir, dia masuk ke grup Tianyun, mengembangkan obat ajaib? Sungguh, iya, hanya kita, Zhang Jian, memiliki bakat luar biasa. Masih muda, baru bisa masuk ke grup Tianyun. Dan dia, sama seperti kamu, tikus di selokan, membantu orang yang tidak berguna. Kamu, bagaimana? Kemampuanmu tidak besar, tapi sifatmu cukup besar. Aku beritahu kamu, tunggu sampai Departemen Keamanan Tianyun Group tiba. Kamu bahkan tidak akan punya tempat untuk mati. Tianyang adalah muridku. Dia tidak melakukan kesalahan. Itu juga merupakan tanggung jawab guru. Apa yang salah? Saya akan mengambil tanggung jawab. Kalian biarkan Tianyang pergi. Bagaimana? Baiklah, Guru Li. Sebenarnya saya juga bukan seorang orang yang tidak mengerti perasaan. Begini saja, kamu biarkan anak ini berlutut dan minta maaf padaku. Nanti ketika orang-orang dari Departemen Keamanan datang,
Aku bisa menjelaskan. Katakan itu adalah salah paham. Ampuni dia sekali. Berlutut. Benar kan, Li Changjiang? Aku sudah memberi kamu muka. Kamu tahu seberapa besar perusahaan Tianyun Group? Jika mereka menangkapnya, seseorang yang mencuri obat baru, maka dia bisa mati atau cacat. Baik, kami minta maaf, Tianyang. Kalau tidak, kamu berlutut saja. Masalah ini, anggap saja sudah selesai. Bagaimana, Guru? Obat ini bukan aku yang mencuri. Aku tidak mungkin berlutut. Kamu bingung ya? Nanti ketika orang-orang dari Departemen Keamanan datang, apakah nyawa itu masih mau dipertahankan? Saya ingin melihat Departemen Keamanan ini bisa menggerakkan setengah jari saya. Baik, sangat berani. Saya hanya menonton di sini. Lihat bagaimana kamu mati. Jangan berlutut, berlutut. Saya berlutut. Guru, guru, ayah, Tianyang adalah muridku. Meskipun dia melakukan kesalahan, itu karena saya tidak mengajarnya dengan baik. Apa tanggung jawabnya? Saya menanggungnya untuknya. Guru, jangan biarkan mereka berlutut. Cepat bangkit, Tianyang. Tidak peduli bagaimana keadaanmu. Tidak peduli apakah kamu kaya atau tidak. Kamu akan selalu menjadi muridku. Hidupmu baru saja dimulai. Saya ini seorang kakek yang setengah mati. Berlutut sebentar, tidak masalah. Semua orang lihat. Ini disebut cinta yang mendalam antara tuan dan murid. Murid ini tidak berhasil. Usia guru yang sudah tua akan sangat menyedihkan. Sudah tua, masih harus berlutut meminta belas kasihan. Sungguh menyedihkan. Lao Li, saya sudah bilang padamu, ini Lin Tianyang. Dia sudah sejak kecil menjadi pengumpul barang bekas. Anak liar, tidak akan menjadi orang besar. Lihatlah keadaanmu sekarang. Ini semua adalah kamu. Cari sendiri. Kau pantas mendapatkannya. Apa kau buta? Tidak tahu. Oke, Guru Li. Mengingat kau pernah mengajarkanku juga. Apakah ini permintaan maaf? Aku sudah mulai menyukai Wan Ying. Menerimanya dengan terpaksa. Tapi, jika kau ingin aku benar-benar memaafkannya, maka kau harus setuju. Satu syarat dariku, yaitu menikahkan putrimu dengan aku. Apa yang kau katakan? Terkejut? Aku akan jujur padamu. Di sekolah menengah, saya sudah mulai menyukai Wan Ying. Hanya saja saat itu, dia hanya memikirkan sampah ini. Asalkan kau menikahkannya denganku, aku jamin, aku akan melepaskan sampah ini. Wan Ying. Kau, Zhang Jian. Saya di sini. Jangan kau berani menyentuh Wan Ying. Jika begitu, aku akan membiarkanmu melihatnya, menyentuh seluruh tubuhnya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Seseorang, tangkap dia. Wan Ying, Wan Ying. Bagaimanapun, sekarang kau sudah menjadi milikku. Lepaskan putriku. Guru, ayah. Kepala Departemen Keamanan Tianyun Pharmaceutical, Zhao Tianlong datang. Ayah, ayah. Departemen, Anda akhirnya datang. Siapa Anda? Saya adalah Kepala Departemen Pemasaran Tianyun Group. Kepala Departemen Pemasaran, Zhang Jian. Itu adalah saya yang menelepon untuk memberitahu Anda datang. Kamu bilang seseorang mencuri ini, obat baru Tianyun Pharmaceutical. Siapa yang berani sebesar ini? Itu dia. Orang ini, kenapa dia terlihat begitu mirip? Masukkan informasi orang ini sebagai informasi rahasia tertinggi. Saya tidak mengizinkan siapapun untuk mengetahui identitasnya. Lin Tianyang. Dia adalah. Jangan bertanya hal yang tidak seharusnya. Ingat, identitasnya sangat rahasia. Lepaskan. Saya dari Farmasi Tianyun. Saya ingin lihat Departemen Keamanan kalian. Berapa banyak yang berani menyentuh saya? Anda sudah diambang kematian. Masih berani bicara di sini. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke Tianyun Group? Itu adalah yang terbaik di dunia. Perusahaan pengobatan teratas. Anda pikir Anda bisa masuk? Dia. Memang dia orang Tianyun Pharmaceutical. Apa? Menteri. Apakah Anda salah?
Orang bodoh ini, bagaimana mungkin bisa masuk ke grup Tianyun kami? Tentu saja tidak salah. 3 tahun yang lalu, perintah yang diberikan langsung oleh Pak Wen, untuk menyembunyikan data pribadinya, dan mengatur sebagai rahasia tertinggi. Apakah mungkin, dia benar-benar adalah tembakan besar? Tidak mungkin. Dia pasti telah melakukan kesalahan besar. Pak Wen takut mempengaruhi citra perusahaan. Jadi dia menyimpan datanya, mengusirnya dari perusahaan. Untuk mengetahui identitas saya sangat mudah. Cek saja, kan sudah tahu, sistem informasi internal Departemen Keamanan kalian. Harusnya ada informasi tentang Tianyun Pharmaceutical. Semua informasi tentang staf internal, kan? Cek saja, kan jadi jelas? Nak, rencanamu sangat cerdik. Datamu sudah sepenuhnya ditutup oleh Pak Wen. Bahkan aku tidak bisa menemukan identitas aslimu. Tentu saja, apapun yang kamu katakan, itu yang benar. Asalkan menggunakan sidik jariku, bisa membuka penyembunyian. Baik, kalau begitu, periksa dengan baik. Saya cukup penasaran. Kau ini benar-benar tidak berguna. Di grup Tianyun, apakah kamu hanya seorang penyapu, atau hanya seorang pembersih toilet? Saya juga menantikannya. Ketika kamu mengetahui identitas asliku, reaksi seperti apa yang akan terjadi? Biarkan aku memberitahumu. Jika identitas aslimu terungkap, gaji bulanan lebih dari 3.000. Guru, saya berlutut di depanmu, memberi minuman untuk meminta maaf. Dan saya tidak hanya akan memberi minuman untuk meminta maaf. Saya datang untuk memberitahumu, mengatakan di depan mereka, saya, Wang Xiong, buta mata. Maka saya akan pulang bersamamu malam ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dan saya, kalau begitu, saya juga akan pulang bersamamu. Memberitahu bagaimana rasanya. 2 wanita sekaligus merasakan bagaimana dilayani. Saya berlutut, menanyakan siapa ayahmu. Oh tidak, memanggil nenek moyangmu. Nak, jika gajimu benar-benar lebih dari 3.000, saya akan berhenti dari posisi kepala departemen, mengundurkan diri untuk mengumpulkan sampah bersamamu. Baik, kalian semua ingat, setiap kata yang diucapkan sekarang, saya akan menemukan Anda untuk memenuhinya satu persatu. Tian Yang, bisakah kita tidak masalah untuk sukses? Jangan sekali-kali untuk membela guru dan benar-benar berbohong. Anda tenang saja, hari ini saya pasti akan membanggakan guru saya, membawa kehormatan untuk Anda. Nah, Anda hanya perlu meletakkan jari Anda di sini, maka Anda bisa membuka data Anda, menampilkan identitas asli Anda. Data rahasia telah dibuka. Staf kebersihan. Sampah, apakah Anda berani meminta saya? Semua, cepat lihat. Departemen Kebersihan. Bagaimana bisa begini? Ternyata tidak mengecewakan harapan Anda. Hacker dari negara serigala baru saja membobol intranet perusahaan kita. Sesuai perintah Anda sebelumnya. Mengelola perusahaan. Departemen Lin Suesi dalam sistem. Menjadi Departemen Kebersihan. Negara serigala untuk mendapatkan formula obat khusus. Dengan cara apapun. Ini juga merupakan perlindungan. Satu-satunya cara untuk Lin Suesi. Teruslah menyelidiki. Pastikan untuk menangkap para pengacau dari negara serigala ini. Tangkap semuanya. Pasti. Cukup. Lin Tianyang. Bukankah Anda bilang Anda memiliki identitas khusus? Masih bilang kamu mau menginginkan sekte kalian. Bagaimana bisa setelah sekian lama masih jadi tukang sapu? Pasti ada masalah dengan sistem. Identitas saya jelas adalah cukup. Lin Tianyang, aku dan ayahku percaya padamu berulang kali. Kamu berulang kali mengecewakan kami. Saya benar-benar tidak menyangka. Sekarang kamu sudah sangat sombong. Sampai sejauh ini. Sudahlah, Lin Tianyang. Saya benar-benar tidak menyangka. Kamu sebagai seorang petugas kebersihan, jika berani mencuri dari perusahaan obat baru yang bernilai 200.000. Menteri, segera tangkap dia. Dihukum mati. 200.000 per butir. Wenru jelas-jelas berjanji padaku. Setiap butir tidak lebih dari 20. Ini adalah satu-satunya di dunia. Obat khusus yang bisa mengobati ALS. Perusahaan kami sangat mengandalkan. Menghasilkan uang dari obat ini. Menjual 20. Itu hanya menghasilkan sedikit. Wen Ruyun. Dalam 10 menit,
Datang ke Hotel Feng Hua. Obat khusus seharga 200.000 per butir. Saya ingin kamu memberikan penjelasan langsung. Saya segera pergi. Pergi ke Hotel Fu Hua. Saya bilang kamu masih berani berakting di sana. Kamu seorang petugas kebersihan. Berani memerintahkan kami, Wenzong. Iya. Apalagi yang bisa saya katakan? Dalam 10 menit, biarkan Wenzong datang ke sini. Sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak, ya kamu. Oke nak, saya tidak punya waktu untuk bermain drama denganmu. Seseorang datang. Tangkap dia untukku. Bawa dia kembali ke Departemen Keamanan. Menyiksa. Tidak, tidak, tidak. Kalian jangan menangkap Tianyang. Jika mau menangkap, tangkap saja saya. Kataku Li Changjiang. Sudah saatnya kapan ini? Kamu masih melindungi sampah ini. Apakah kamu tidak menghargai hidupmu? Hari sebagai guru. Seumur hidup sebagai ayah. Meskipun Tianyang melakukan kesalahan. Itu juga karena saya sebagai guru tidak mengajarnya dengan baik. Saya datang untuk menerima hukuman atas namanya. Guru, kakek, dia telah menyinggung Tianyun Group. Kamu yang menerima hukuman untuknya. Apakah kamu layak? Menyingkir. Ayah, guru, bawa pergi. Kalian. Saya mohon padamu. Tolong katakan sesuatu yang baik tentang Tianyang. Iya. Bukankah kamu yang meminta saya untuk menikah denganmu? Saya menikah. Wan Ying. Wan Ying. Akhirnya kamu bisa berpikir jernih. Seharusnya bilang lebih awal. Bukankah itu lebih baik? Tenang saja. Tianyun Group adalah jaringan saya. Selama saya memberi isyarat sembarangan, saya bisa membebaskan bocah ini. Zhang Jian, lepaskan dia. Wan Ying, lepaskan dia. Berhenti.